Baik, Prof. Aris tadi sudah menjelaskan dengan sangat menarik ya. Kemudian bagaimana sekarang gitu ya, informasi geospasial, kalau dulu nih ketika kita sekolah kan taunya ya, informasi geospasial itu peta ya, Prof ya. Kita buka peta, kemudian eh, peta Indonesia dipajang di dinding-dinding sekolah besar sekali, atau kita buka atlas, dan di mana sekarang eranya adalah kemudian digitalisasi informasi geospasial, kemudian menggunakan sistem informasi dalam penggunaan data geospasial. Dan menariknya ini adalah ada sudah banyak nih pemerintah daerah yang kemudian mereka mengembangkan sendiri, mendigitalisasi informasi geospasial dengan membangun sistem informasi baik tingkat kabupaten kota ataupun provinsi gitu ya. Nah, Anda nih Prof sebagai kepala BIK, apa nih tanggapan dan respon terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini terkait digitalisasi ini? Saya akan menjelaskan ini Mbak Popi, kaitannya dengan jaring informasi geospasial nasional. Tapi sebelum ke situ saya akan menggarisbawahi bahwa ini sebetulnya sebagai salah satu parameter eh, kita atau masyarakat umum atau pemerintah daerah itu literate secara spasial ini. Karena mempunyai kesadaran bahwa data dan informasi geospasial itu sangat penting ketika mereka melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga digitalisasi informasi geospasial itu is a must di dalam lembaganya. Nah, ini sebetulnya sejalan dengan amanat peraturan pemerintah bahwa kita itu mempunyai yang disebut dengan jaring informasi geospasial nasional, di mana setiap kementerian, lembaga, dan Pemda itu adalah nodes dari suatu jaringan atau simpul jaringan untuk informasi geospasial nasional. Di setiap kementerian itu dia eh, diharuskan atau wajib untuk menyajikan informasi geospasialnya, dan mereka menjadi bagian dari wali data informasi geospasial tematik namanya. Demikian pula di setiap Pemda. Nah, sehingga karena Pemda menjadi bagian dari simpul jaringan, maka sebetulnya memang di setiap Pemda seyogyanya mempunyai unit khusus yang dia mengolah informasi geospasialnya, baik nanti secara digital atau semi digital yang sekarang mungkin masih berlangsung. Sehingga bagi berbagai pemerintahan daerah yang dia sudah paham ini, maka dia akan membangun itu. Dan banyak sekali pemerintah daerah yang sudah melakukan itu. Misalnya DKI Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, yang di luar Jawa ada Kuburaya, ada Surabaya, Makassar, banyak sekali. Itu bisa kita lihat kalau kita melakukan misalnya Bumandala Award yang kemarin kita laksanakan. Bumandala Award itu untuk menilai pemerintahan daerah, kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam menggunakan informasi geospasial dalam berbagai proses pelaksanaan pembangunan di tempat mereka. Nah, artinya sebetulnya sudah mulai banyak pemuda yang sudah aware dengan itu, hanya kadang-kala mereka tidak mempunyai resources atau SDM. Ini gimana nih gitu misalnya. Karena biasanya kalau dulu-dulu itu biasanya kalau orang yang sudah di training, SDM Pemda yang sudah di training, sudah dia mumpuni, kemudian dia menghandle informasi geospasial itu di daerahnya, promosi. Ya, sehingga tidak ada yang menghandle lagi. Nah, sekarang sebetulnya ada solusinya karena sudah ada formasi ASN fungsional surveyor pemetaan namanya. Dan ASN surveyor pemetaan ini pembinanya di kami di Badan Informasi Geospasial. Total kata para ahli yang sudah melakukan analisis itu kita butuh 6.000 ASN Indonesia. persis survei pemetaan, dan sekarang mungkin baru sekitar 1.500 itu kebanyakan atau 60%-nya mungkin di ATR BPN. Bukan di BIG malah. Karena BIG orangnya nggak terlalu banyak ya. Kita punya staf hanya 700-an. Oke, let's say 600 itu adalah survei pemetaan di tempat kita. Yang lainnya lebih banyak di ATR BPN. Di Pemda sudah mulai. Nah, maksud saya dengan corong SRI ini, itu bisa juga kita menyampaikan, makanya saya perlu dekat-dekat dengan SRI itu karena dia punya partner dengan Pemda banyak. Agar mendorong, kita seluruhnya mendorong kalau pas ada formasi ASN, tolong bukalah formasi ASN untuk survei pemetaan. Ya, karena mereka bisa ditugasi dan harus ditugasi untuk pengelolaan informasi geospasial di daerah mereka. Sehingga kalau bupati, wali kota, gubernur itu memerlukan data terkait dengan itu atau instansi yang lain, Bapeda, dinas yang lain memerlukan itu memang ada person in charge-nya yang dia mengelola unit itu, termasuk upaya digitalisasinya. Jadi larinya sebenarnya ke sana.
Oke, jadi kemudian Prof. Aris ini ingin menyampaikan gitu ya, penting sekali mungkin untuk sekarang dalam pemerintah daerah mulai untuk memperhitungkan pentingnya tadi ya jabatan untuk surveyor Pemetaan pemetaan ya. ya. Kemudian tadi surveyor pemetaan ini tidak hanya sebatas hanya sekedar melaksanakan aktivitas untuk pemetaan saja, tetapi kemudian tadi bertanggung jawab untuk digitalisasi. Persis. Dan tadi yang Prof. Aris sampaikan bahwa peta ini atau informasi geospasial ini kemudian tidak hanya untuk perencanaan, rencana tata ruang dan wilayah saja, tetapi justru bisa meng-average perekonomian. Nah, Persis. yang dimana itu tentunya menjadi hilir dari setiap aktivitas dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tadi ada Prof. Aris sampaikan terkait dengan simpul jaringan tadi, itu sama Prof dengan ada kebijakan satu peta itu. Apakah itu Iya. hal yang sama atau seperti Iya. apa? Nah, mungkin ada interseksinya. Kalau simpul jaringan itu adalah bagaimana setiap lembaga, kementerian, lembaga, dan Pemda, dia mengolah data terkait dengan informasi geospasialnya yang dia terhubung satu dengan yang lain. Kita bisa bayangkan misalnya kementerian terkait dengan informasi spasial tentang lahan hutan. Kadangkala kan harus tumpang tindih atau terjadi overlapping dengan misalnya lahan pertambangan. Nah, sehingga akses informasi yang seperti ini kan diperlukan. Demikian pula sampai dengan Pemda. Berbagai informasi geospasial tematik itu kadangkala berinteraksi, interseksi, bertampalan dengan informasi geospasial tematik lainnya. Nah, sehingga kita membuat yang disebut jaring informasi geospasial nasional, seluruhnya terhubung. Para kepala lembaga, menteri, dan kepala daerah itu bisa mengakses data itu sehingga mereka saling memahami. Ya, saling, ini saya butuh data informasi ini muncul, itu disebut dengan simpul jaringan. Kemudian di sisi lain, kita sekarang mempunyai program atau policy percepatan satu peta atau satu peta Indonesia. Nah, satu peta ini tahun kemarin atau periode pertama kita menyelesaikan 85 peta tematik dari 19 kementerian dan lembaga. Nah, kita sudah menata 85 peta tematik untuk skala 50.000. Nah, sekarang kita akan yang kedua ini kita akan tingkatkan untuk 185 tematik. Banyak tematik baru yang itu perlu satu pemahaman bersama. Yang akan masuk di sana termasuk untuk kebencanaan, kemaritiman, kemudian juga data peta terkait dengan ekonomi, perpajakan, dan sebagainya. Nah, kalau itu kita sudah punya, maka satu peta itu ya satu standar, bisa diinteroperability-kan atau bisa operasikan dengan platform yang sama, dengan standar yang sama, dengan format yang sama, sehingga kita punya keseragaman seluruh Indonesia. Terstandarisasi. Persis, misalnya dari sektor yang lain dengan sektor yang lain itu tetap masih bisa dioperability-kan. Oke, baik. Berarti itu ini merupakan suatu program yang penting ya, Prof. Aris ya, untuk kemudian tadi simpul jaringan, maka di sini mungkin Prof. Aris sebagai Kepala BIG juga kemudian mengencourage untuk setiap mungkin pemerintah daerah ataupun kalangan masyarakat ini untuk kemudian membangun simpul jaringan peta geospasial nasional ini, sehingga tadi juga berhubungan dengan satu peta tadi kemudian terbentuklah suatu standarisasi informasi geospasial. Nah, baik Prof. Aris, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ini ke Prof. Aris sebagai seorang kepala BIG nih. Bagaimana kemudian Prof. Aris ini mungkin kalau saya boleh minta melakukan penilaian gitu ya, melakukan sedikit review gitu. Sebenarnya sampai di titik ini atau saat ini seberapa dipergunakannya lah informasi geospasial ini sudah seberapa bermanfaatnya untuk baik untuk pemerintah daerah, kementerian dan lembaga maupun masyarakat umum ini. Mungkin Prof. Aris bisa memberikan penilaian itu sudah seberapa dimanfaatkannya dan apa yang kemudian sebenarnya masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Mbak Poppy, in some extent kita seluruhnya itu kadang sadar maupun tidak sadar sebetulnya menggunakan informasi geospasial atau kadang kita bisa sebut juga
mempunyai thinking spasiali lah. Ya, betul. Misalnya kalau saya tanya Mbak Popi, di manakah lokasi kantor pos? Mbak Popi bisa menyatakan, oh Pak, ke sana 100 meter, ke kiri, kemudian ke utara 200 meter. Sebetulnya ketika Mbak Popi menggunakan orientasi untuk menunjukkan lokasi, that is informasi geospasial. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita secara intens menggunakan informasi geospasial yang berkualitas dalam berbagai kegiatan formal untuk pengambilan kebijakan. Oke. Dan selama ini tugas kita sebetulnya juga harusnya mampu menyediakan informasi geospasial yang menunjang untuk seluruhnya tadi. Faktanya, kita belum selesai seluruhnya untuk informasi geospasial dasar yang bisa digunakan oleh Pemda, kementerian atau lembaga. Yang saya sampaikan di depan kita harus push. Sehingga bolong-bolong ini kadang-kala masih harus ditutupi oleh misalnya pihak swasta dengan adanya Google Map atau oleh kemandirian setiap Pemda atau lembaga membuat petanya sendiri. Sehingga kadang-kala kalau sampai sekarang itu kita juga ya gimana, kita kadang-kala merasa ini sebetulnya tugas kita, tapi kadang kita belum mampu seluruhnya. Misalnya setiap seluruh daerah sekarang harus membuat rencana detail tata ruang. Tetapi kita tidak punya peta detail di setiap daerah itu, sehingga mereka harus melaksanakan sendiri pemetaannya. Nah itu sebetulnya bagian ke depan itu harus menjadi tugas kami untuk kita push terus. Ya seperti saya sampaikan di depan, BIG itu kan big but small kadang-kala gini. Tapi ini bukan menjadi halangan, buktinya kita sekarang punya terobosan dengan skema yang lain agar sampai 2024 kita selesai 150.000. Kalau itu achievement yang luar biasa. Oke, baik. Berarti masih banyak ya sebenarnya kemudian hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan dari informasi geospasial ini ya, Prof. Aris ya. Persis, karena mungkin Mbak Opi kalau saya boleh menambahkan. Yang saya sampaikan itu kan informasi geospasial dasar. Betul. Masih ada informasi geospasial tematik yang itu oleh kementerian, lembaga, Pemda, masyarakat dia bisa mengembangkannya sendiri. Nah, ketika dia membuat informasi geospasial tematik, tentunya dia mempunyai pemahaman tentang informasi geospasial ketika mereka membuat, atau mereka perlu punya standar, atau mereka harus berkualitas. Itu yang kita garap. Satu, literasi geospasial itu perlu ya, sampai orang paham bahwa kita aware, kita paham, kita tahu bahwa kita butuh itu. Tapi nggak bisa selesai sampai situ. Yang kedua, kita harus menyediakan, kalau saya paham, saya tentu juga nggak bisa buat. Ya, akhirnya kita harus menyediakan SDM yang mampu membuat itu. Nah, kita sekarang tentukan SDM-nya seperti apa, aturannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Itu tugas kami. Dan kita sekarang sudah menyusun, misalnya ada profesi surveyor dan profesi geografer, yang dia bertugas terkait dengan membangun informasi geospasial. Terus nanti ada bidang keahlian remote sensing, kartografi, kemudian pengembangan wilayah, dan lain sebagainya. Itu kita atur dengan peraturan. Ini semata-mata untuk menjaga ketika orang sudah literate, kemudian butuh, dia kalau sudah butuh request dong, atau berusaha gimana mendapatkan barang itu ya, sehingga harus ada banyak expert atau tenaga ahli atau SDM yang dia bisa membuat itu. Nggak mungkin di BIG. Seluruh Pemda misalnya, Pak sekarang saya ternyata butuh peta ini, atau industri sekarang saya butuh peta, atau masyarakat individu juga berada butuh. Nah sekarang sudah ada profesi itu. Harapannya ke depan, berarti saya harus nyari, kayak kalau kita sakit dulu, sakit nyari dokter. Ya, karena profesi dokter. Nah sekarang kalau saya butuh peta, nyari yang berprofesi itu. Nah ini yang kita kawal dari segi pengembangan SDM dan dari segi peraturan. Sambari ini jalan, tetap kita harus bombardir literasi geospasial, itu penting ya kita omongkan di mana-mana. Itu ya tugas kita. Luar biasa. Nah, Prof. Aris, kemudian apa nih harapan Prof. Aris Marfa ini sebagai seorang kepala BIG gitu ya, terkait dengan tadi penggunaan, pemanfaatan informasi geospasial tadi dalam perencanaan pembangunan, tadi dikatakan juga untuk pengawasan dan segala macam ke depannya gitu ya. Mungkin Prof. Aris pasti punya punya cita-cita atau punya visi ini ke depannya, ini informasi geospasial ini ingin menjadi seperti apa gitu ya. Baik di lini masyarakat, pemerintah daerah, mungkin Prof. Aris bisa menjelaskan. Ya. Mbak Popi, kalau kita paham seberapa powerful sebetulnya informasi geospasial, maka sebetulnya
nggak ada lagi keraguan bahwa informasi geospasial yang akurat, yang presisi, yang detail, yang handal itu selalu bisa digunakan untuk mendukung hampir semua proses Semua perencanaan, jenis kebijakan, pelaksanaan betul. pembangunan. Iya, karena kalau kita berbicara lokasi mesti membutuhkan informasi geospasial. Sehingga ke depan yang menjadi mimpi kami adalah bagaimana informasi geospasial ini berkembang lebih besar lagi untuk mendorong, karena sekarang eranya teknologi digital dan eranya revolusi industri, bagaimana informasi geospasial yang hadir yang kita punyai oleh anak negeri ini bisa dipakai oleh seluruh sektor elemen masyarakat yang memerlukan itu untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan depannya. Kalau selama ini kan kadang-kadang setiap orang masih harus mencari sendiri, karena kita atau tadi Prof sampaikan membuat sendiri. Persis, karena kita belum bisa menyediakan itu. Dan harapannya kalau kita bisa menyediakan itu, maka tentu lebih mudah tugasnya. Yang kedua sebetulnya, pemahaman lokasi itu kan penting untuk kita sebagai warga negara. Ini bagian kita jadi sangat paham sekali di mana batas negara kita, di mana apa saja yang kita punyai di sini, apa yang kita punya di sini, ada apa saja di situ, ada apa saja di sini, ada potensi apa, macam-macam itu. Sehingga harapannya ini semakin memupuk rasa nasionalisme kita, rasa NKRI kita. Kecintaan pada NKRI. Persis, ya, karena kita lebih paham dengan Indonesia. Oke. Tadi Prof Aris selaku Kepala BIG sudah sampaikan bahwa kedepannya ini harapannya bahwa informasi geospasial ini semakin seluruh kalangan, lini dan elemen masyarakat ini semakin merasakan ya, dan memahami ya, dan merasakan betapa vital dan krusialnya informasi geospasial ini digunakan untuk segala lini kebijakan dan pengambilan keputusan gitu ya, bahkan untuk kalangan masyarakat umum, pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga, tentunya kebijakan yang baik ini didasarkan oleh tadi ya informasi yang didapat dari geospasial. Dan tadi Prof Aris juga sampaikan ternyata ada sisi lain dari pentingnya informasi geospasial ini, tidak hanya sekedar untuk tadi pembuatan program perencanaan pembangunan, tetapi yang justru sangat rohani gitu ya, adalah meningkatkan kecintaan terhadap NKRI dan rasa nasionalisme. Nah itu luar biasa tuh ya, mungkin itu kan dasar ya. Betul ya Prof. Mungkin banyak yang belum menyadari ya bahwa ketika kita melihat peta Indonesia, kemudian betapa besarnya bentangan alam di Indonesia luar biasa ini, lalu rasa nasionalisme kita tuh terpupuk. Persis. Gitu ya. Pak Popi, kalau saya boleh menyela. Saya takut jenengan mau closing soalnya. Belum. Saya karena masih di NKRI ini. Kalau kita melihat negara Indonesia gitu, kan di dalam peta itu kan ada batas negara. Betul, ya. Dan batas negara itu sebetulnya ya rumit, ada proses diplomasi yang panjang. Ketika kita mendeliniasi batas antara satu negara dengan negara lain, itu butuh agreement antara dua negara, dan agreement antara dua negara ini diawali dari proses panjang. Misalnya prosesnya harus ada kesepakatan daerah mana dulu yang mau dibahas, ya. Areanya mana. Kemudian yang kedua kita melakukan delineasi. Ketika kita melakukan delineasi, sumbernya apa nih? Misalnya traktat, sumbernya MOU, sumbernya konsesi yang dulu, sumbernya misalnya adanya perjanjian sejarah. Antar kerajaan, perjanjian sejarah antara misalnya Portugis dengan Belanda, Belanda dengan Inggris dan macam-macam itu. Kita lihat semua itu dokumennya. Kemudian didelineasi, kemudian diplomasi ya, kita melakukan diplomasi. Setuju enggak setuju. Kalau oh ya sekarang setuju. Turun ini kita ke lapangan, melakukan pengukuran koordinat. Kemudian hasilnya kita rundingkan lagi. Terus nanti dirundingkan lagi, ini sistemnya enggak gini, sistemnya harus gini, macam-macam. Setelah itu sepakat antara dua negara, sepakatnya baru segmen kecil tadi ya, yang di awal tadi. Kemudian kita melakukan demarkasi, pemantauan demarkasi. Nah, setelah proses pemasukan demarkasi selesai, nanti ada proses pengelolaan. Perbatasan itu mau diapakan kalau sudah itu ya. Nah, proses yang panjang itu 70% lebih melibatkan BIG. Misalnya yang pengelolaan nanti ada badan yang lainnya. Tapi kalau mulai dari agreement, delineasi, demarkasi itu mesti ada terlibat badan informasi geospasial. Itu salah satu tugas yang selama ini kita emban untuk menjaga kedaulatan, untuk menjaga persis batasnya di mana. Mbak Popi, kita mungkin belum
pernah mendengar bahwa Indonesia itu tidak hanya berbatasan dengan 3 negara. Kalau kita paham selama ini kan paling berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, mana? Malaysia, Australia misalnya gitu ya. Padahal kita berbatasan dengan 10. Ada dengan Palau, ada dengan India, ada dengan Brunei, macam-macam ya. Ada dengan Filipina. Banyak. Kita bisa bayangkan, kita harus berunding dengan sebanyak itu negara. Bukan kami sendirian, tetapi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan TNI, dengan macam-macam. Tapi kita kan bagian support teknis yang penting, dan nggak mungkin ditinggal. Ya, dan kita harus ada di sana, di setiap perundingan. Sehingga kadang-kala kita melihat, kok Indonesia kalau perundingan, misalnya orang awam melihat, ini batas dengan Malaysia 40 tahun nggak selesai-selesai. Gitu, misalnya. Ya karena rumitnya itu. Mereka menyodorkan data baru, atau kita menyodorkan dokumen yang baru yang sebelumnya belum pernah kita diskusikan gitu. Oh ini ternyata ada traktat lama kok seperti ini misalnya. Eksisai lagi. Eksisai lagi. Nanti kalau nggak sepakat, ya sudah nggak sepakat. Cari jalan lagi. Dan kita lakukan seluruhnya. Sekarang kita dengan Timor Leste selesai, dengan Papua Nugini ya Timor Leste 95% selesai. Dengan Papua Nugini, nanti dengan di laut, nanti dengan Filipina, dengan Australia yang mereka punya karakter berbeda-beda. Dan BIG menjadi bagian yang harus hadir di sini. Dan it's not an easy job ya, Prof ya. That is very tough. Bahkan tidak hanya terkait dengan perbatasan ini, tidak hanya sektor makro dalam artian nasional, bahkan konflik perbatasan antar daerah saja itu juga big issue ya, Prof. Tidak hanya sekedar perbatasan NKRI, bahkan untuk perbatasan antar kabupaten, bahkan di level kecamatan saja itu sudah merupakan big issue, dan itu peran BIG sangat besar di situ ya. Kita sekarang misalnya kebetulan di BIG itu punya pusat pemetaan batas wilayah. Nah, pemetaan batas wilayah itu dibagi dua bagian, yang satu batas negara, yang satu batas wilayah administrasi. Yang kita lakukan adalah yang paling terkecil, sekarang kita melakukan pemetaan batas desa, seluruh desa. Ini konsekuensinya luar biasa. Iya, betul sekali. Urusannya dengan dana desa, urusannya dengan insentif atau dengan subsidi, macam-macam ya. Urusannya dengan luasan lahan. Kalau peta desa atau batas desanya jelas, untuk mencapai luasan kabupaten sebenarnya tinggal sum up, ya nggak? Tapi karena batas dasarnya nggak jelas, ini total dari seluruh batas desa dengan luas kabupaten beda. Ya ini jadi masalah. Belum nanti ada dispute, enggak luasannya enggak di situ ya, menurut nenek moyang saya di sini. Itu kan baru batas desa. Ada lagi fenomena masyarakat menggeser-geser patok kayak gitu ya. Iya, itu masalah. Itu juga. Kalau di Jawa mungkin hampir selesai, tapi di luar Jawa, di daerah pemekaran, itu macam-macam lagi. Kita belum selesai. Terus itu nanti kalau kita nyatakan kartometris, masih harus ada forum kesepakatan antar desa. Oh ya ini sudah sepakat ya, Dok. Kemudian dengan peraturan bupati disahkan atau peraturan wali kota. Kalau itu antar kabupaten, maka nanti dengan Permendagri. Kalau sekarang mekar, oke, mekar Pak. Kemudian pemekaran dihitung. A mekar menjadi A sama B. Luasan A 100, begitu mekar A sama B jadi 120. Tambahan luas dari mana? Ya, kan harusnya 50-50, 60-40 gitu kan. Betul. Itu urusannya karena kan panjang kan rentetannya ke dana alokasi ke dana apa macam-macam ya. Dan itu termasuk menjadi klaim potensi alam di situ juga. Itu apalagi kalau misalnya antara kabupaten A sama kabupaten B tengah-tengahnya ada tambang. Betul. Nah, repot itu. Di nego bisa enggak? Wow, tough job ya. Iya, itu gambaran saja bahwa di BIG pekerjaannya sebesar itu. Jadi kalau saya nggak gemuk-gemuk ya wajar ya. Tapi sehat dan fit. Oh iya, oke, terima kasih kalau itu. Sesuai pemetaan. Oh iya. Baik, kemudian mungkin ini terakhir ya, Prof. Aris ya. Tadi sudah sangat banyak sekali menjelaskan peran BIG, betapa pentingnya informasi geospasial bagi seluruh kalangan dan elemen masyarakat di berbagai sektor gitu ya. Mungkin Prof. Aris apa nih closingnya, saya minta breakthrough gitu ya. Apa kemudian bisa sedikit spoil kira-kira apa breakthrough yang akan dilakukan sehingga kemudian para rekan SRI yang melihat atau menyimak podcast ini mungkin bisa tahu dan kemudian mengambil peran untuk kemudian membantu visi dari Prof. Aris sebagai kepala BIG sendiri. Saya selalu sampaikan baik ke teman-teman di BIG maupun untuk semua
elemen yang berkecimpungan dengan informasi geospasial. Saya selalu sampaikan, jangan pernah lelah untuk pengembangan informasi geospasial di Indonesia demi NKRI. Itu selalu saya sampaikan. Betul. Jangan pernah lelah, karena ini informasi penting yang ditunggu oleh masyarakat. Dan kita juga nggak bisa sendirian. Semua orang yang dia beririsan atau terkait dengan informasi geospasial, mari terus meningkatkan, membangun, berikhtiar, berpikiran positif, lakukan terus yang terbaik untuk NKRI. Oke, tadi ya karena peran BIG ini yang tadi Prof bilang ini sebenarnya bukan big but small, tapi sebenarnya dia besar big karena tadi banyak sekali peran dari masyarakat yang Big kemudian dalam arti krusial, betul penting ya. mensupport dari BIG sendiri dan Prof Aris dan tim. Baik, ini tuh tidak terasa ya Terima Prof kasih Aris. ya. Kalau Luar ngobrol biasa. sama Prof Aris ini sepertinya Masa sih? iya perlu podcast yang berseri-seri gitu ya. Tapi mungkin kita akan lanjutkan untuk topik Siap. yang lain lagi, Prof Dengan Aris. senang hati. Baik, terima kasih banyak Prof Aris Siap, sudah Mbak mampir Poppy. di studio Iya. Komen di studio kami di Swasaba Riset Inisiatif. Semoga sukses selalu Prof Aris Siap, Mbak bersama Poppy. tim di Badan Informasi Geospasial. Semoga tadi breakthrough-nya, rencana dan harapannya kemudian bisa segera terrealisasi. Siap. Dan satu notes yang kemudian saya sangat ingat dari perbincangan kita nih Prof Aris, bahwa informasi geospasial ini tidak hanya sekedar informasi peta semata, tapi disitulah rasa nasionalisme dan kecintaan NKRI kita itu Persis. terwujud. Dan sebagai warga negara yang baik, seluruh elemen, lini dan sektor harus mengambil peran Iya. di hal tersebut. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Terima kasih. dan terima kasih kepada seluruh rekan SRI yang sudah join, yang sudah bergabung dalam podcast perdana kami dari Swasaba Riset Inisiatif Komen Collaborative Movement for Betterment. Nah, ke depan kita akan melanjutkan podcast ini dengan edisi dan topik-topik lain dan mengundang tamu-tamu yang juga spesial. Kedepannya untuk itu kami ingatkan kepada seluruh rekan SRI untuk selalu follow dan mengikuti akun sosial media kami, baik yang ada di Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube, untuk kemudian bisa mengupdate segala informasi ataupun program yang kami selenggarakan dari Swasaba Riset Inisiatif. Demikian untuk podcast ini terkait dengan topik kita, bagaimana pengembangan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan bersama Kepala Badan Informasi Terima kasih, Mbak Geospasial Poppy. Profesor Dr. Muhammad Aris Marfai. Kita jumpa lagi di edisi Komen berikutnya. Semoga sehat selalu untuk segenap rekan SRI. Sampai jumpa.